Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan al-musannaf wa nafa'ana bi ulumina syai'ulamul Fatihah. Baik, para pemirsa dan santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah masuk pada bab rujuk. Nah, sekarang kita ke bab iddah. Kita mempelajari bab iddah, perempuan yang iddah. Jelas kalau iddah itu adalah yang melakukan adalah seorang perempuan. Iddah itu apa yang dikatakan iddah, terus iddah yang bagaimana, kemudian ada iddah itu ada berapa. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iddatu iddah hiya muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahmiha au lita'abbudi au litafajju'iha ala zaujin. Iddah adalah muddatun, waktu terhitung, tatarabbasu fiha, di mana wanita menunggu untuk mengetahui bara'ah, mengetahui kosongnya rahim atau tidak, atau dita'abbud, atau untuk sekedar ta'abbud, semata-mata melaksanakan perintah Allah, au litafajju'iha ala zaujin, atau karena musibah kematian atas suaminya, atau ala zaujin, suaminya meninggal. Itu namanya iddah. Iddah adalah waktu terhitung di mana wanita menunggu kekosongan rahimnya, mengetahui kosong rahimnya. Itu namanya iddah. Atau tidak, atau hanya sekedar ta'abbud, ya. Pokoknya kalau istri itu ditinggal mati suaminya, istri yang ditinggal karena diceraikan istri suaminya, itu namanya ada masa iddah, ada waktu yang dimana di situ rahimnya lagi kosong. Atau karena musibah kematian suaminya. Wal mu'taddatu ala darbaini. Macam-macam perempuan yang iddah itu ada dua macam. Pertama adalah mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, wa ghairu mutawaffa anha, yang tidak ditinggal mati suaminya. Kal mutallaqati wal mukhtaliati, seperti perempuan atau istri yang ditalak dan istri yang hulu. Itu ada dua, ya. Yang ditinggal mati suaminya, yang kedua bukan karena ditinggal tapi karena ditalak. Wal mutawaffa anha zawjuha in kan hamilan tantahi iddatuha biwad'il hamli. Sekarang poin pertama, istri yang iddahnya karena ditinggal mati suaminya. Nah, satu poinnya adalah jika perempuan tersebut itu, jika istri itu yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, ingkarat hamilan, maka tantahi iddatuha biwadil hamli, maka iddahnya sampai dia itu melahirkan. Jadi iddahnya sampai dia melahirkan, baik masa kelahirannya dekat atau jauh. Andaikan si istri waktu hamil muda, kemudian suaminya meninggal, maka iddahnya istri tersebut sampai dia melahirkan. Berapa bulan tuh? Jauh banget. Kalau masih hamil 1 bulan berarti nunggu sampai lahir. Lahirnya kalau umur 9 bulan berarti nunggu 8 bulan masa iddahnya. Jauh banget. Atau udah
mau melahirkan, hamil 9 bulan atau 8 bulan, 9 bulan, besok melahirkan, sekarang suaminya meninggal, entah meninggal karena sakit atau meninggal karena kecelakaan, pokoknya meninggal, maka iddahnya ya 1 hari. Besok melahirkan, ya udah habis masa iddahnya. Itu bedanya kalau istri lagi hamil. Kalau nggak hamil maka lain lagi ceritanya. Jadi walaupun tergantung melihat masa kehamilannya. Jadi pokoknya lahir, walaupun kemarin suaminya meninggal belum 7 hari, belum 7 hari. Sekarang umur 9 bulan kehamilannya, suaminya meninggal. Habis itu besok dia itu melahirkan, si istri melahirkan, maka langsung habis masa iddahnya. Berarti masa iddahnya berapa hari? Cuma 1 hari. Nih beda kalau orang hamil. Ya udah, umpama nanti hari kedua, hari ketiga dia langsung menikah, ya nggak apa-apa karena masa iddahnya sudah habis. Itu tahu ya kebacot rek, tapi rek kebangetan lah. Walaupun masa iddahnya sudah habis langsung menikah, masa iddahnya 1 hari. Bayangkan. Atau bisa jadi ya seperti itu kan, bisa jadi. Kalau memang nanti sudah ada yang melirik, aduh ini kasihan karena habis melahirkan anaknya nggak punya ayah, akhirnya ada orang yang ingin menikahinya. Bahkan sekarang sudah itu ya viral apa kemarin itu, menjual rumah beserta isinya, mencari imam juga. Itu manusia itu begitu kalau kepengen terkenal ya, memviralkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Sudah banyak segala cara itu. Wa in kana ghairu hamilin fa iddatuha 4 asyhurin wa 10 ayyamin. Jika si istri itu yang masa iddah ya, seorang istri yang tidak hamil terus dicerai oleh suaminya bukan karena ditinggal mati, bukan karena hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tuh, kalau ditinggal mati suaminya, dia tidak dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, baik waktunya dekat atau jauh. Kalau ditinggal mati tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, catatan, perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad. Apa ihdad itu? Mencegah diri dari berhias dan wangi-wangian serta menetap di rumah kecuali karena hajat. Jadi istri itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh wangi-wangian, tidak boleh berhias, malah menor-menor, pacaane, nggak boleh ini. Wajib melakukan ini. Kecuali ada hajat. Seperti apa hajatnya? Dia boleh keluar rumah. Hajatnya ketika dia membeli makanan, ya, makan untuk dirinya, atau menjual hasil panennya sehingga dia harus keluar, ya. Karena ini kan butuh uang. Nah, ini boleh. Jadi harus macaan nih, gak usah macak, gak usah wedaan, yang penting wis adus gitu. Bukan berarti terus gak mandi sama sekali. Pas gak mandi, jadi harus bersih juga penting. Pokoknya tidak berhias ya, seperti dia berhias ketika ada suami. Enggak sekarang itu malah ketika dia jadi janda, udah alisnya sudah double, lipstiknya juga yang dulunya nggak pernah detok, nggak pernah facial, sekarang lagi facial. Itu karena katanya menjual apa supaya dapat suami lagi. Nah, ini apa? Catatan penting.
Jika ada apa? Wa ghairu mutawaffa anha zawjuha in kat hamilan fa'iddatuha biwadil hamli. Wa in kana ghairu hamilin wa hiya min zawatil haidi fa'iddatuha thalathatu adhurin. Sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau enggak hamil, ini yang tidak ditinggal mati lah ya. Yang tadi kan menjelaskan istri yang ditinggal mati suaminya. Kalau dia hamil berarti masa iddahnya sampai dia itu melahirkan. Kalau nggak hamil berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Sekarang poin yang kedua. Jika istri ditalak, dicerai suaminya tidak ditinggal mati. Ditalak. Maka satu, jika istri hamil kemudian diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya biwadil hamli. Iddahnya sampai dia melahirkan, sama berarti ya, sampai dia melahirkan. Yang kedua, wa in kana ghairu hamilin, jika istri tidak dalam keadaan hamil, tidak hamil dan termasuk yang mengalami haid, maka ia harus menunggu sampai 3 kali sucian. Jika dicerai dalam keadaan suci, maka sudah terhitung bagian 3 kali sucian. Jadi dalam keadaan suci berarti ya suci yang lagi dicerai itu terhitung 1 sudah. Terhitung 1 kali. Paham ini? Jika perempuan yang diceraikan itu belum pernah berhubungan badan dengan suami, maka tidak ada iddah baginya. Jadi orang perempuan nikah sama orang laki-laki, terus sebelum berhubungan suami istri mereka bercerai. Maka yang seperti ini bagaimana iddahnya? Nggak ada iddah, karena belum duhul, belum dia papain, belum telong, ya, gak kelong jihad, belum jihad. Kata itu belum jihad. Kalau belum jihad berarti si perempuan tersebut belum ada masa iddah. Ya barangkali habis dikuade dirayakan tiba-tiba dia kabur, nggak mau sama suaminya. Bojone elek tapi ya terus Allah alam pokoknya nggak cinta sama suaminya, akhirnya dia kabur. Jadi belum jihad sama suaminya. Maka seperti ini dia nggak punya masa iddah karena belum tersentuh. Jika perempuan yang diceraikan dalam kondisi menopause, ya ini banyak kan, udah nenek cerai, ya, wis nggak haid sama sekali itu cerai. Atau anak kecil yang belum pernah haid, jadi dia dinikahkan sama orang tuanya, dia belum haid, maka iddahnya adalah 3 bulan komariah, salah satu asyhurin komariyatin. Jadi kalau iddahnya orang yang menopause atau anak kecil yang belum pernah haid sama sekali, jika dicerai sama suaminya maka iddahnya adalah 3 bulan komariah. Jangan pakai 3 bulannya bulan umum ya, bulan masehi, tapi pakai komariah. Nah seperti itu, paham ini ya. Jadi poin-poin tadi, perempuan yang punya iddah itu 1 sebab ditinggal mati suaminya, 2 tidak ditinggal mati suaminya. Kalau ditinggal mati suaminya, jika istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, baik waktunya dekat atau jauh. Kalau tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya tidak mati, istri dicerai begitu saja. Kalau dia hamil berarti sampai melahirkan iddahnya. Kalau tidak hamil maka berapa? 3 kali sucian. Nah, paham ya? Kalau perempuan tersebut diceraikan belum pernah berhubungan sama sekali dengan suaminya, maka dia tidak punya masa iddah. Kalau diceraikan dalam perempuan itu sudah menopause atau anak kecil yang belum haid sama sekali, dicerai sama suaminya, maka iddahnya adalah 3 bulan komariah. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang iddah. Masih banyak lagi, nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.